Halo Sobat Sekolah, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, kali ini saya berada di Yayasan Raudatus Salam. Ada 6 pendidikan formal dan juga ada beberapa pendidikan non formal. Seperti apa kegiatan kita pada hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kali ini, Sobat Sekolah menyambangi sekolah-sekolah di Yayasan Raudatus Salam yang berada di Gunung Sari, Sumbergondo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak masih di jalan raya menuju halaman sekolah, kami langsung sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ratusan siswa-siswi menyambut sepanjang jalan masuk menuju sekolah. Di hari lain saat memasuki sekolah, dengan pintu yang lain, kami pun mendapatkan sambutan yang luar biasa. Maklum, memang sekolah ini dalam satu kompleks juga pondokan, sehingga kami tim JTV tidak cukup hanya 1 hari untuk menyambangi sekolah dan pondok di bawah Yayasan Raudatus Salam ini. Sholat duha sebelum masuk kelas agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, agar dilancarkan juga rezekinya, dilakukan di masjid sekolah tersebut. Memasuki kelas PAUD juga kelompok bermain. Kami langsung bertemu dengan anak-anak yang terlihat sangat ceria. Gembira bermain bersama bunda ustazahnya karena memang usia mereka masih saatnya bermain, bersosialisasi dengan teman sebayanya. Pemirsa JTV Banyuwangi, kali ini saya sudah berada di kelompok bermain Raudatus Salam. Rame pemirsa di sini karena memang adik-adiknya yang baru di kelompok bermain, jadi mereka happy begitu ya Bu. Ini sebelah kanan saya ada kepala sekolah dan juga ada bunda dari salah satu wali murid di sini. Mungkin untuk yang pertama kali saya ingin bertanya pada Ibu kepala sekolah, Ibu sudah berapa lama nih di sini berdiri PAUD-nya? Berdirinya mulai tahun 2006 sampai sekarang. Oke, Ibu sudah berapa lama di sini? Sekitar kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Pasti itu ada susah senengnya ya Bu ya ngajar. Coba bisa diceritakan sedikit. Ya, yang pasti kalau mengajari anak-anak PAUD, utamanya kan usia 2 sampai 4 tahun tuh harus sabar, telaten. Apalagi kalau ada anak yang ngompol, terus ya itu harus bagaimana lah kita menjadi orang tua juga sekaligus guru untuk anak. Luar biasa. Mungkin visi misi dari kelompok bermain ini bisa dijelaskan? Visi misinya menjadikan anak didik berakhlakul karimah, lebih percaya diri, mandiri dan tidak tergantung kepada orang tua. Meskipun masih di usia dini ya Bu ya? Meskipun masih di usia sudah ditanamkan seperti itu. Nah, di sebelah kiri saya nih ada bunda-bunda nggak ndredeg ya Mbak ya? Dengan Mbak siapa namanya? Mbak Dia. Mbak Dia, oke. Mbak Dia anaknya sekolah di sini. Iya. Kelas berapa? PAUD B. PAUD B. Oke Mbak, kenapa sih milih di sini Mbak? Anaknya disekolahkan di sini? Alasan saya memilih pendidikan dasar di PAUD Raudatus Salam karena dekat dengan rumah, menanamkan pendidikan Islami, yang paling penting memiliki guru yang sangat handal dan humble kepada wali murid. Oke, jadi bisa diajak sharing gitu ya. Oke, mungkin ada pesan Mbak buat sekolah di sini. Pesan untuk PAUD Raudatus Salam, semoga semakin sukses, bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, dan bisa memberi kenyamanan buat anak-anak semuanya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Dia, juga Ibu Kepala Sekolah, silakan untuk melanjutkan tugas. Sukses selalu, semoga tetap telaten ya Bu ya. Iya, insyaallah. Di kelas TK Kartini sudah terlihat juga sejumlah anak berbaris dan berdoa bersama-sama, juga bersalaman dengan guru-gurunya. Sebagai penanaman rasa cinta dan hormatnya kepada guru-guru mereka,
Sebagaimana bunda-bundanya di rumah, mereka pun juga melaksanakan sholat duha sebelum memasuki kelas. Selanjutnya, mereka juga sejak dini sudah dibiasakan dengan menghafal doa sehari-hari dan bacaan surat-surat pendek dalam juz amma. Ya pemirsa, kalau tadi saya sudah berjalan-jalan ke kelompok bermain karena 1 kali jenjang lebih tinggi di TK. Sudah bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga salah satu wali murid yang ada di sini. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah saya di sini mulai tahun 89. Iya. Oke. Sudah puluhan tahun ya Bu ya? Insya Allah 32 tahun. 32 tahun. Bu, TK ini sudah berdiri dari tahun kapan Bu? Tahun 88. Ya. Jadi setahun setelah berdiri Ibu sudah ada di sini. Iya. Oke, mungkin sama kayak yang tadi saya tanyakan ke kelompok bermain, visi misinya Ibu seperti apa? Oh iya. Visi misi TK, visinya terwujudnya akhlak yang mulia, prestasi yang baik, berwawasan luas yang dilandasi nilai-nilai luhur sesuai dengan ajaran agama. Misinya menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bakat, minat, dan prestasi siswa serta sikap peduli terhadap lingkungan. Baik, ada berapa Bu siswa yang sekolah di TK? Untuk tahun ini TK Kartini ada 38 siswa. TKA dan juga TKP ya Bu ya? Iya. Baik, semoga sehat selalu Ibu kepala Terima sekolah. Selanjutnya pemirsa, kali ini saya juga akan berbincang dengan salah satu wali murid. Ibu selamat siang, Ibu siapa? Siang, saya Ibu Siti Raufiko. Ibu Siti, baik. Siswanya sekolah di sini Bu. Kelas berapa? Putra saya. Oh, Ya. Alhamdulillah putra saya sekolah di sini sekarang TKB. TKB. Kenapa sih Bu kok disekolahkan di sini? Ya, gimana ya? Saya itu sudah sangat percaya istilahnya dengan kualitas pendidikan TK yang ada di sini. Karena saya sendiri juga kebetulan saya dulu juga alumni dari sini. Wow. Iya. Sudah sama Ibu Jadi juga. iya, kebetulan Ibu Siti Sofia ini juga kepala sekolahnya dan yang ngajar saya. Dan itu kan saya sudah mengalaminya dulu ya. Ya masih ingat sedikit-sedikit lah ya. Kalau dulu begitu sabarnya beliau, begitu telatennya beliau, begitu pokoknya mengayomi anak-anak gitu. Jadi saya juga cenderung anak saya sekolahkan di sini. Baik, karena memang sudah pengalaman pribadi begitu ya Bu. Mungkin kesan-pesannya Bu untuk sekolah Kartini. Untuk kesan-pesannya yang pertama saya sangat terkesan di sekolah di sini tuh mengajarkan yang pertama nilai-nilai akhlak ya, akhlak yang ditekankan. Kebetulan kita juga berada di naungan yayasan, jadi lebih ditekankan dengan akhlaknya, membentuk karakter anak biar anak-anak itu bisa lebih sopan dengan orang tua. Nanti pulang sekolah cium tangan, terus salam dan cium tangan seperti itu. Terus untuk pesannya untuk Dewan Guru TK khususnya Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti ya, jangan lelah untuk tetap menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Luar biasa. Semoga Ibu Kepala Sekolah juga diberi kesehatan. Amin. Begitupun dengan Ibu Siti juga diberi kesehatan ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Untuk memberikan rasa semangat dalam menuntut ilmu sejak dini, para siswa TK ini juga menyanyikan Yalal Waton. Dan untuk meningkatkan keterampilannya, siswa TK juga diperkenalkan dengan alat peraga berupa perahu. Dilanjutkan doa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Setingkat di atasnya memasuki SD Islam Darul Manja. Dilakukan apel pagi untuk membentuk ketertiban, kedisiplinan, maka apel dilakukan.
Selain juga membiasakan untuk membaca Asmaul Husna, dilanjutkan juga dengan mengucapkan janji siswa dan musyafaha. Berbagi rejeki membantu teman yang membutuhkan diwujudkan dalam siswa asuh sebaya, yang juga pelaksanaan program pemerintah bentuk rasa peduli siswa yang lebih mampu untuk memberikan bantuan kepada temannya. Usai apel, siswa harus melakukan absen fingerprint dulu sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. KBM unggulan yang dilakukan dengan membentuk karakter siswa yang islami, berakhlak mulia, maka setiap siswa ada kewajiban hafalan yang akan ditanyakan dan diujikan saat-saat akan menaiki kelas. Untuk mengakomodir peminatan dan bakat, di SD Darul Manja juga diselenggarakan ekskul olahraga bulu tangkis, taekwondo, kiroah, tari, juga seni hadrah. Pemirsa, sudah ganti ruangan lagi, satu tingkat lebih tinggi. Kali ini saya berada di sekolah dasar. Ya, baik Bapak, sehat Pak Wahid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak sehat ya Mbak? Iya, pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga salah satu wali murid di sini. Mungkin untuk yang pertama saya akan ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Bapak, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa sejarahnya Pak, SD ini seperti apa? Sejarah SD Islam Darul Manja ini berdiri tahun 1987. Jadi di tengah-tengah pondok pesantren, karena pondok pesantren ini hanya salafiyah, di yayasan ini berkeinginan santri ini tidak hanya pinter agama saja, tetapi juga ada umumnya, sehingga legalitas dari pesantren ada, juga legalitas dari pemerintahan juga ada, sehingga tahun 1987 inilah baru didirikan seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan saya ini diangkat jadi kepala sekolah mulai 2009 seperti itu. Jadi ini satu-satunya di Kecamatan Glemor yang di bawah naungan pesantren SD. Biasanya kalau di bawah naungan pesantren itu kan MI ya, MI. Jadi di sini hanya SD gitu. Jadi SD di bawah naungan yayasan gitu ya. Baik, kalau untuk jadi kepala sekolah tahun 2009. Iya, betul. Kalau mulai tahun mengajar di sini Pak, tahun berapa? Saya dulunya di Blok Agung, pernah ngajar di Blok Agung di SD sana. Terus karena saya dapat orang sini, sehingga saya suruh meneruskan langsung jadi kepala sekolah gitu ya. Langsung jadi kepala sekolah, mulai diangkat, yaitu langsung jadi suruh menggantikan kepala sekolah yang dulu seperti itu. Lantaran dari jodoh ya Pak. Betul sekali. Baik, untuk tenaga pendidiknya Pak di sini ada berapa? Di sini ada 10, jadi yang kepala sekolah sama guru kelasnya 6, terus guru olahraga sama guru agama, dan ditambah kepala ATU. Dan alhamdulillah di SD Darussalam ini juga semuanya sudah terjaring sertifikasi. Artinya berarti sudah diakui lah keprofesionalnya di guru SD Islam Darul Manja ini gitu. Wah, luar biasa. Dari zaman ke zaman ya Pak ya, tentunya ada perkembangan nih Pak, baik dari tenaga pendidik yang sudah jenengan sampaikan tadi. Nah, mungkin dari perkembangan dari siswa sendiri Pak, seperti apa? Alhamdulillah, karena kita ini di bawah naungan yayasan ya, di pondok pesantren, kita harus pikir putar otak bagaimana guru-guru dan siswa ini kepercayaan masyarakat ini lebih, karena lembaga kita di pondok di dalam, sehingga untuk promosi di luar ini kalau kita tidak peras otak bagaimana supaya mempercayakan masyarakat di sini, ini ya alhamdulillah dengan kita adanya program-program yang di sekolahan yang lain itu tidak ada, ini alhamdulillah mulai sekarang ini sudah ada siswa 142 anak.
Ini kalau dibandingkan dengan SD-SD tetangga, ini ya alhamdulillah kita termasuk yang paling terbanyak seperti itu. Jadi dan kita alhamdulillah kepercayaan masyarakat ini sudah mulai tumbuh lah gitu, karena berbagai macam kegiatan atau tambahan pendidikan yang ada di SD Islam Darul Manja gitu. Baik. Pak, terakhir mungkin saya sebelum ke Ibu Wali Murid, program unggulan Pak yang ada di sini. Ya. Itu tadi jadi program unggulan kita untuk yang ada di SD Islam Darul Manja ini, ada program diniyah. Jadi kita itu diniyah ada buku saku diniyah. Buku saku diniyah itu diperuntukkan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 harus hafal ini, kelas 2 harus hafal ini, kelas 3 sampai kelas 6 ini harus wajib. Dan nanti setelah kelas 6 nanti akan ada wisuda ikhtibar. Wisuda ikhtibar itu wisuda yang di situ ada pertanyaan. Jadi mulai hafalan kelas 1 sampai kelas 6 nanti ditanyakan di waktu wisuda itu. Jadi untuk program unggulannya. Jadi terus untuk program ekstra ada ekstra kesenian, ekstra olahraga. Olahraga itu ada taekwondo, ada bulu tangkis, juga ada tari. Itu terus yang kesenian itu qiraat, terus rebana itu. Rebana dan juga yang lain ada tiga macam, karena ini masih musim pandemi sehingga ini PTM-nya itu terbatas sehingga masih belum dilaksanakan. Tapi alhamdulillah berkat program-program itu masyarakat ini semakin banyak yang mempercayakan sekolah di SD Islam Darul Manja. Luar biasa. Sekarang saya ke Mbak. Iya. Mbak dengan siapa? Iya, nama saya Rela. Ya, Mbak Rela. Mbak, dengan segala keunggulan yang sudah diceritakan Bapak Kepala Sekolah, mungkin alasannya menyekolahkan putrinya di sini, kenapa? Ya, saya selaku wali murid tentunya ingin ya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya, di mana yang saya jadikan landasan adalah pondasi agama itu adalah yang terpenting untuk anak usia dini, karena ini nanti sebagai bekal mereka menitih karir sampai dia dewasa itu. Dan saya rasa ya di sini adalah SDI Darul Manja, di mana saya menjatuhkan pilihan ini di sini karena di sini memang ada program unggulan khusus, yaitu adalah diniyah. Terus selain diniyah juga ada sholat duha itu. Mungkin di sini tidak ada di SDD yang lain ya mungkin ya. Jadi di sini adalah motivasi saya kenapa ya ini SD Darul Manja adalah pilihan saya untuk mempercayakan anak saya untuk berpendidikan di sini. Baik, pondasi agamanya biar kuat seperti itu ya Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Rela dan juga Pak Kepala Sekolah. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi lagi, ke MTS. MTS Darul Manja masih dalam kompleks yang sama dengan sekolah di lingkungan Raudhatus Salam. Sejak memasuki gerbang sekolah, siswa sudah bersalaman dan disambut oleh guru-guru mereka. Dengan tetap melakukan protokol kesehatan, dites suhunya dengan termogan, dan juga mencuci tangannya dengan hand sanitizer. Semua siswa juga melakukan apel di halaman sekolah. Dalam apel, semua siswa melakukan baca doa dan janji siswa. Ada pembekalan dan berbagai informasi sekolah diberikan sebelum memasuki kelas.
Mencuci tangan sebagai salah satu protokol kesehatan juga dilakukan. Semua siswa dan guru juga wajib melakukan absensi dengan fingerprint yang berada di kanan kiri pintu kelas. Para guru pun segera melakukan koordinasi dan juga evaluasi di ruang guru, serta mempersiapkan perlengkapan saat sebelum memasuki kelas. Terlihat ruang guru dan para guru yang bersiap memasuki kelas masing-masing. Sedangkan sebagian siswa ada yang menyelesaikan kewajibannya, melakukan administrasi di ruang tata usaha sekolah. Siswa pun masuk kelas dengan melafalkan Asmaul Husna dan juga surat-surat pendek di kelas masing-masing. Dilanjutkan dengan pembelajaran keseharian. Kebetulan saat JTV Sobo Sekolah, kelas MTS sedang melakukan pembelajaran praktek IPA, mempelajari dan mengamati larutan, apakah larutan itu bisa larut di air yang disebut homogen, ataukah tidak larut di air sehingga bersifat heterogen. Karena ada endapan dan juga ada pemisahan, seperti halnya minyak yang dicampurkan dengan air. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari MTS Darul Manja dan juga Bapak Wali Murid sekaligus komite ya Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah dulu. Bapak, mungkin keunggulan Pak dari MTS Darul Manja ini apa saja Pak? Sebenarnya kami kalau fasilitas mungkin kurang lah dibanding di luar, tapi kelebihan kami dari guru-gurunya kami yang masih muda-muda gitu dan fasilitas yang kami miliki. Ya. Gitu. Yang muda, yang berprestasi Yang Pak. berprestasi. Inovasinya lebih. Iya. Ya, saya dengar juga di MTS Darul Manja ini ada siswa yang mukim di sini dan juga ada yang pulang ya Pak. Seperti apa Pak? Jadi di MTS ini 30% siswa kami bermukim, sisanya dari luar gitu ya. Sehingga kami berharap kedepannya tidak 30% lagi, justru semakin banyak gitu loh Mbak. Oke. Ada berapa siswa Pak yang sudah bersekolah saat ini? Insya Allah sampai hari ini ada 370 siswa di MTS kami. Baik, mungkin dari siswa yang terjauh Pak, ada mungkin yang rumahnya paling jauh dari sini ada? Ada, kalau ada yang bermukim ya kami dari sampai Kalimantan, Sulawesi gitu ya, sampai Jakarta, ini yang bermukim. Kalau sisanya ya dari wilayah kecamatan sekitar sini aja. Baik, sudah berapa lama Pak berdiri? Ini sejak tahun 1999 berdiri MTS kami. Bapak sudah berapa tahun di sini? Saya alhamdulillah 6 tahun saya jadi kepala madrasah, cuma jadi guru lebih dari 20 tahun. Ya di sini juga Pak? Di sini juga. Luar biasa. Tapi biasanya kalau guru itu awet Pak, awet muda. Iya, mungkin ke Bapak wali murid nih, Bapak siapa Pak? Hasan Tamimi. Baik, Bapak kenapa Pak memilih sekolah ini untuk menyekolahkan putra-putrinya? Banyak harapan yang kami sampaikan kepada wali murid yang lain juga termasuk saya, bahwa harapannya sekolah di sini kan berbasis pesantren. Di samping mengenyam pendidikan umum, tentu nilai akhlakul karimah juga diutamakan. Itu yang menjadi motivasi saya untuk menyekolahkan di sini di MTS ini. Mungkin ada sikap dari putra-putri Bapak yang sudah ada kemajuan begitu Pak, ada perbedaan sebelum sekolah di sini dan sesudahnya. Oh, tentu sangat jauh berbeda. Kalau dulu itu ya waktu itu di SD atau di MI itu ya ketika berangkat sekolah pamitan biasa saja. Kalau sekarang itu enggak, juga memakai bahasa kromo itu ya, itu juga demikian, cium tangan, megang tangan juga tangan dua, itu seperti itu yang saya rasakan sangat besar perubahannya. Di samping ngajinya juga semakin pintar itu anak-anak itu. Berarti ada perbedaan ya Pak ya? Jauh. Ada perkembangan setelah bersekolah di sini. Harapannya mungkin Pak untuk MTS sendiri? Ya, untuk MTS harapannya menampung semua minat bakat
dari anak-anak itu bisa tertampung di sini. Dan alhamdulillah ini juga sudah terjawab, di mana di sini seperti minat bakat dari kegiatan ekstrakurikuler sangat penuh dan sangat padat. Ya seperti taekwondo, pencak silat, kemudian paduan suara, ya juga nggak kalah penting kegiatan-kegiatan yang agamis seperti tulis kaligrafi dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ini sangat menampung aspirasi dari keinginan wali murid yang latar belakangnya sangat berbeda-beda kan begitu. Iya. Sesuai harapan ya Pak ya, Ya, putra-putrinya alhamdulillah. disekolahkan di sini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wali Murid, semoga selalu diberi kesehatan. Berbagai prestasi diraih siswa MTS Darul Manja, seperti juara 1 Taekwondo se-Kabupaten Banyuwangi tahun 2019, juara 1 Hadra Al-Habsyi tahun 2020, dan masih banyak lagi kejuaraan lainnya. Ekskul Taekwondo juga silat menjadi salah satu ekskul yang diminati oleh siswa. Selain itu, ada ekskul menyanyi yang juga diselenggarakan di sekolah. Memasuki halaman sekolah SMA Raudlatus Salam, semua siswa juga melewati protokol kesehatan dengan cek suhu tubuh dan juga membersihkan tangan dengan hand sanitizer, juga melakukan absen fingerprint. Kali ini di SMA Raudlatus Salam sangat ramai dan meriah karena bertepatan dengan Harlah SMA Raudlatus Salam yang ke-19, tepatnya pada tanggal 26 Januari 2022. Berbagai potensi sekolah ikut serta meramaikan jalannya Harlah. Semua potensi ekskul dan seni juga ditampilkan. Tak ketinggalan berbagai lomba juga diselenggarakan, salah satunya lomba tumpeng yang mewakili masing-masing kelas. Bahkan dalam momen Harlah itu juga dilakukan serah terima OSIS dan juga ambalan sekolah. SMA Raudlatus Salam memiliki 6 kelas, terbagi dalam IPA dan IPS. Dari keseluruhan siswa, ternyata yang 60% mukim di pesantren. Artinya, mereka tidak pulang. Bahkan siswa banyak yang dari jauh. Ada yang dari Papua, Kalimantan, Sumatera, Bekasi, dan masih banyak dari daerah-daerah di luar kota yang menuntut belajar di Yayasan Raudlatus Salam. Salah satu keunggulan sekolah dalam satu naungan pondok adalah tahfidz, hafalan Quran yang juga dilakukan di sekolah ini, yang langsung dihadapi oleh ustazahnya. Terlihat siswa menghafal di hadap Ustadzah Ana Ghoyatul Huswa. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah dari SMA Raudlatus Salam dan juga Ketua OSIS. Ya, beliau-beliau ini ternyata bukan orang asli Banyuwangi, tapi dari Jawa Tengah semuanya. Tapi merantau ke Banyuwangi ya Pak ya. Sudah berapa lama Pak di sini Pak? Saya ke sini 2001. 2001. Baik, sudah berapa lama di sekolah SMK? Sudah mulai berdiri SMA tahun 2003. Saya sudah masuk SMA. Baik, mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak pembelajaran di sini seperti apa? Ya, terima kasih. Di SMA Raudlatus Salam ini merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Raudlatus Salam. Hingga di sini untuk kurikulumnya kami yaitu memadukan antara pendidikan pesantren, yaitu pendidikan muta'alimin istilahnya, dengan pendidikan kurikulum nasional atau kurikulum pendidikan nasional. Ya, itu sementara.
Ya, untuk siswanya Pak jumlahnya berapa? Siswanya 156. Udah dengar-dengar juga ada yang bermukim di sini ya Pak ya? Ya, betul. Ini alhamdulillah untuk SMA ini 60% mukim di pesantren, selebihnya dari luar, tidak mukim atau non mukim istilahnya. Ini dari pesantren ini santri kami atau siswa kami juga dari berbagai daerah, tidak hanya di Banyuwangi. Kebetulan saya tadi memang tidak asli Banyuwangi, tapi sangat cinta Banyuwangi sehingga tidak pulang ke asal. Baik. Ya, untuk siswa Pak terjauh ini dari mana Pak? Ada yang dari Kalimantan, ada Sulawesi, Papua juga ada. Iya, pandemi seperti ini Pak, kegiatan belajar mengajar sudah mulai normal atau seperti apa? Ya, untuk kegiatan selama pandemi ini kami sudah memulai PTM secara full mulai semester 2 ini. Baik, mungkin saya akan bertanya ke adik, siapa namanya? Mei Diana Sahro. Mei Diana. Oke. Ketua OSIS ya? Luar biasa. Mungkin dari sisi ketua OSIS, pembelajaran di sini seperti apa? Pembelajarannya tentunya sangat menyenangkan dan juga kami di sini menambah sangat pengalaman sekolahnya karena kan kurikulumnya perpaduan antara pesantren dan nasional, kurikulum mu'alimin ini. Jadi kita mendapat pendidikan formal, mendapat pendidikan nasional dan juga pendidikan akhlak atau pendidikan kepesantrenan juga tentunya. Kelas berapa? Kelas 3. 3. Asalnya Banyuwangi, bukan ya? Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, ya. Mungkin kesan-kesan buat guru-guru di sini seperti apa? Tentunya guru-gurunya macam-macam ya. Di setiap sekolah ada guru yang cara mengajarnya itu kalem, ada yang cara mengajarnya itu mungkin lambat atau pengajarannya secara cepat gitu. Macam-macam lah. Tapi di sini betah ya? Betah. Mungkin ada prestasi yang sudah pernah diraih selama di sini? Atau dari teman-temannya? Dari teman-teman biasanya karena basicnya juga pesantren ya. Biasanya lombanya seperti kiroat, pernah mendapat juara, juga hadroh biasanya. Ada ekstra apa saja di sini? Ekstranya karena kurikulumnya perpaduan, ada yang berbasis agama seperti hadroh itu, ada juga program tahfidzul Quran. Kalau untuk dari nasionalnya ada karate, ada drum band dan tentunya ada juga pramuka. Adik sendiri ikut ekstra apa ini? Kalau saya sendiri ikutnya di drum band. Baik pemirsa, masih ada satu lagi SMK yang di bawah Yayasan Raudhatus Salam. Mari kita sana. Warung pintar juga dimiliki sekolah ini. Merupakan pembelajaran ekonomi yang secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi siswa untuk melakukan kejujuran dalam berdagang. Selain warung, ada juga ekskul drum band yang diadakan di SMA Raudhatus Salam, sehingga memberikan ruang, memberikan pembelajaran bagi siswa yang memiliki minat pada ekskul drum band. Menariknya adalah SMK Raudhatus Salam. Masuk juga dengan absen fingerprint. Sekolah dalam Yayasan Raudhatus Salam ini memiliki 9 kelas yang lebih mengedepankan praktek 70% dan 30% teori. Dari ratusan siswanya, ada 30% yang juga mukim di pondok. Bahkan mereka dari daerah yang jauh luar pulau seperti Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Ada beberapa keahlian yang diselenggarakan di SMK Raudhatus Salam ini, seperti teknik komputer jaringan. Sejumlah komputer di dalam kelas merupakan sarana praktek siswa. Apalagi kini sudah menjadi tuntutannya siswa untuk cerdas menggunakan sarana komputer untuk berbagai kebutuhan di lapangan kerja.
Tak ketinggalan keahlian akuntansi juga diselenggarakan di sekolah ini. Akunting menjadi salah satu lapangan kerja yang pasti sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan industri. Multimedia kreatif juga semakin banyak dibutuhkan. Sebagai sarana publikasi, maka multimedia video menjadi tuntutan ke depan, sehingga praktek filmologi dan editing menjadi salah satu pembelajaran di sekolah. Dan yang menjadi jagoannya adalah keahlian kejuruan teknik mesin sepeda motor atau TBSM. Sekolah langsung bekerja sama dengan produk merek terkenal dan tidak disangsikan lagi keandalan pembimbing yang menularkan ilmunya kepada para siswa. Ya pemirsa JTV, kalau tadi kita sudah dari jenjang yang paling kecil, dari kelompok bermain, dan kali ini kita berada di ruangan kepala sekolah SMK Raudatus Salam Glenmore. Saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Mungkin untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Abdul Wahab Sobiri. Baik, Bapak Abdul Wahab. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ada berapa siswa Pak yang ada di SMK ini? Kalau untuk saat ini sekitar kalau realnya 130 siswa. Ada perbedaan nggak Pak selama sebelum pandemi dan juga sekarang ini? Saya rasa pasti ada ya Mbak. Mungkin dari anak-anak itu yang biasanya aktif untuk pembelajaran itu sekarang agak mungkin perlu penyesuaian lah gitu. Mungkin dengan adanya situasi seperti ini kan kita terkadang butuh waktu lah untuk menyesuaikan gitu. Mungkin. Keunggulannya Pak di sekolah ini yang mungkin atau prestasi yang pernah diraih? Jadi kalau untuk saat ini kan SMK ini mengacu selain untuk pembelajaran akademiknya, kita juga menekankan di pelajaran non akademik, contohnya seperti keagamaan, ekstrakurikuler itu. Jadi kita mixkan dengan program yang ada di pondok pesantren. Jadi selain siswa itu mampu dalam hal teknik, dalam hal pembelajaran, mereka juga punya landasan agama, punya akhlak yang baik, seperti itu. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dimixkan sama pesantren Pak, mungkin kebiasaan-kebiasaan dari siswa sendiri seperti apa? Kalau kebiasaan itu mungkin salah satunya seperti pagi itu kami menekankan siswa dan mewajibkan siswa untuk berdoa bersama seperti itu. Terus untuk sebelum pembelajaran kami ada yang namanya program, jadi sebelum pembelajaran itu semua siswa harus baca Asmaul Husna. Nah itu kan sesuai dengan yang diajarkan di pesantren lah. Nah ya sudah sesuai lah kurang lebihnya seperti itu. Sudah lama Pak di sini Pak? Saya di SMK ini sudah 5 tahun. Sebelumnya saya di MTS Darul Manja yang tadi, jadi masih satu yayasan lah, satu yayasan, satu lokasi. Untuk saat ini saya fokus di SMK-nya. Ya. Sudah berapa lama Pak berdiri SMK ini? SMK ini berdiri tahun 2011. Berarti kalau sekarang berapa? Sudah 10 tahun. Lebih 10 tahun. Baik, Bapak. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Lili Wijanarso. Bapak Lili, guru ya Pak ya di sini. Ngajar apa Pak? Di produktif TBSM otomotif. Kebetulan di di otomotifnya ya. Sudah lama Pak di sini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Jalan 3 tahun. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa pembelajaran otomotifnya di sini? Di sini saya mewakili untuk TBSM. Selain untuk pembelajaran teori juga pembelajaran praktek. Di SMK ini saya tekankan 70% untuk prakteknya. Nah kebetulan saya basicnya memang dari Honda dulunya, alumni Honda.
Terus jadi untuk di SMK Rodatus Salam ini sebenarnya untuk materi yang saya sampaikan kan levelnya di atasnya materi SMK, jadi langsung di mekanik langsung. Iya. Dan siswanya juga bisa mengikuti ya Pak ya? Alhamdulillah bisa. Jadi untuk TBSM ini kan untuk pembelajarannya di samping mesin, chassis, kelistrikan, ada plusnya itu untuk analisa masalah. Jadi untuk materi yang di mekanik ya itu saya sampaikan di SMK juga. Nanti ada kalau kelas 12 nanti plus ada saya sampaikan materi untuk gimana sih caranya buat bengkel atau buat usaha, itu nanti saya kasihkan juga. Jadi anak-anak di samping misalkan lulus dari sini, di samping bisa untuk teorinya, prakteknya juga bisa mengarah ke pembuatan usaha. Ya. Berarti peluangnya untuk bekerja lebih banyak ya Pak ya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi pemirsa, jurusan otomotif di sini sudah pasti nanti keluar dari sini sudah minimal sudah tahu ini ya Pak ya. Bisa buat usaha sendiri, saya yakin. Luar biasa. Sudah di sini mengajar kelas berapa Pak? Kelas 10, 11, 12. Tiap hari ya Pak ya. Khusus kalau untuk di otomotif itu khusus cowok apa ada ceweknya juga Pak? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk ceweknya, tapi sementara ini kan cowoknya yang banyak. Tapi sebenarnya boleh ya Pak? Boleh. Baik, nah kali ini ke Ibu Guru yang cantik sebelah saya. Dengan Ibu siapa Ibu? Bu Sinta. Bu Sinta, Ibu Sinta murah senyum. Mengajar apa Ibu? Saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Memang ditekankan Bu untuk siswa bisa berbahasa asing? Iya, di sini untuk siswa-siswi kita memang kita tekankan untuk bisa berbahasa Inggris ya. Apalagi sekarang kita di era globalisasi seperti ini, kita dituntut bisa berkomunikasi dengan banyak orang, terutama yang dari luar kan seperti itu. Nah, jadi di sini untuk anak-anak kita tekankan untuk yang tapi ini kita sesuaikan dengan jurusan. Kalau misalkan akuntansi, kita gunakan vocabulary-nya juga yang anak-anak akuntansi itu apa biasanya seperti itu. Kemudian untuk anak TKJ juga vocabulary-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak TKJ. Sama juga dengan yang di TPSM juga seperti itu. Lebih fokus ke bahasa Inggris jurusan. Kalau yang lebih fokus ke bahasa Inggris kita biasanya ke akuntansi dan TKJ ya, itu yang lebih fokusnya kita, karena akuntansi itu kan nanti misalkan anak-anak berhadapan dengan banyak orang yang mungkin nanti butuh public speaking-nya juga harus bagus. Yang paling tidak sedikit-sedikit mereka bisa lah gitu. Ya, selain bahasa Inggris Bu, ada lagi bahasa asing lain yang diajarkan di sini? Di sini karena kita pondok pesantren juga ya, yang ditekankan itu juga bahasa Arab untuk anak-anak. Jadi dua bahasa ini, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab yang diwajibkan untuk anak-anak paling tidak mampu lah ya untuk berkomunikasi, paling tidak mengerti kalau ada orang ngomong gitu ya. Itu dua bahasa itu. Baik, mungkin terakhir kepada Pak Kepala Sekolah, harapan ke depan Pak untuk SMK Rodatus Salam seperti apa? Kalau kami harapannya yang pertama untuk program-program itu kami laksanakan sesuai dengan standar yang sekarang. Sekarang itu kan ada yang namanya program Teaching Factory. Jadi Teaching Factory itu mengedepankan siswa itu untuk membuat sebuah produk. Jadi membuat sebuah produk dan itu dilaksanakan langsung bersamaan dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kan langsung, jadi anak-anak tidak hanya belajar di sekolah tapi langsung beserta langsung ke prakteknya dan di tempat yang sesuai gitu. Oke, luar biasa, masih muda Bapak Kepala Sekolahnya. Semoga ke depan SMK ini semakin banyak muridnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak, Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah juga, semoga sehat selalu. Ekskul sebagai wadah bakat dan minat siswa juga diselenggarakan di sekolah. Ada beberapa ekskul yang diadakan seperti halnya PMR. Juga dibentuk English Club, apalagi pondok kebanyakan ada kewajiban mempelajari bahasa Arab dan juga bahasa Inggris.
Ya pemirsa, saya sudah bersama salah satu siswa SMK Raudatus Salam. Halo adik, namanya siapa? Namanya Siti Nur Aini, Kak. Ya, kelas berapa? Kelas 3, Jurusan apa? jurusan komputer TKJ. Komputer, oke. Gimana kesan pesannya sekolah di sini? Saya senang di sini karena saya dapat banyak pengalaman, juga pelajarannya kan nggak cuma prestasi akademik saja, di sini ada non akademik. Kan saya bersekolah di Yayasan Pondok Pesantren. Pengalamannya seperti apa tuh? Banyak Kak. Untuk prestasi yang pernah diraih apa saja di sini? Itu baca kitab, terus hafalan juga. Hafalan, ya, Al-Quran. Oke, guru-gurunya gimana di sini, Dek? Guru-gurunya baik semua. Baik semua. Mengajarnya juga baik. Bukan karena diliatin guru-gurunya ya? Enggak. Ada nggak guru yang paling difavoritkan? Ada. Siapa tuh? Bu Sinta. Bu Sinta. Oke, sudah kelas 3. Habis ini ujian, harus semangat belajar untuk membanggakan kedua orang tua tentunya ya. Terima kasih waktunya. Sedangkan bagi yang suka bela diri, maka SMK Raudatus Salam juga menyelenggarakan ekskul bela diri. Ekskul bela diri SH Teratai yang diminati oleh siswa di sekolah ini. Pondok pesantren menjadi salah satu penjaga akhlakul karimah yang menjadi pengembang sarana dakwah Islam, juga menjadi salah satu pelestari budaya Islam, menjadi salah satu penguatan yang dilakukan di Ponpes Raudatus Salam ini. Sejumlah santri putri melakukan lelaran kitab Imriti yang dilakukan setiap memulai pembelajaran takror, pembelajaran malam hari. Siang hari, seusai mengikuti pembelajaran diniyah, para santri sudah harus melanjutkan pembelajaran pondok. Tampak sebelum memasuki kelas, mereka melakukan baris di halaman untuk melakukan doa bersama, doa sebelum belajar. Ini dilakukan juga oleh santriwati, mereka yang juga berbaris di halaman, lakukan doa bersama sebelum belajar di kelas. Memasuki kelas pondok, para santriwati ini masuk dalam pembelajaran tasrif. Mereka belajar nahwu syaraf agar bisa memahami sastra Arab dengan baik. Selanjutnya di kelas santri putra juga dilakukan pembelajaran kitab kuning Fathul Qorib yang dibimbing oleh salah satu pengasuh. Ada juga di kelas campuran antara santri putra dan putri yang menyelenggarakan pembelajaran nahwu syaraf Alfiyah Ibnu Malik. Pembelajaran ini hingga memasuki asar. Sedangkan malam harinya para santri masih melanjutkan pembelajaran hafalan Quran. Dalam hafiz Quran ini, santri wajib melakukan setoran setiap hari yang dibimbing oleh ustazahnya masing-masing. Usai hafiz Quran, santri masih melakukan studi klub, mempelajari berbagai ilmu, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pengetahuan lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang dipimpin oleh salah satu dari santri bergantian. Ini biasa dilakukan mulai jam 21.30 malam hari dan tempatnya terpisah-pisah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya pemirsa, akhirnya usai sudah perjalanan panjang kita di Yayasan Raudatus Salam. Kalau tadi kita sudah disambut dengan meriahnya ratusan siswa-siswi dari mulai kelompok bermain, SD, MTS, SMA, SMK,
semua menyambut JTV dengan luar biasa. Akhirnya usai sudah perjalanan kita pada hari ini. Akhirnya sampai Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Sobo Sekolah di JTV Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.